motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mertua dengan NIM 2103200070. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen risiko dan bisnis, yaitu adapun pokok bahasan yang saya akan jelaskan manajemen konflik. Adapun sub pokok yang akan saya bahas yaitu ada yang pertama orientasi solusi penyelesaian konflik, yang kedua ada pemetaan masalah yang berpotensi konflik, yang ketiga ada perumusan masalah konflik, dan yang selanjutnya ada skala prioritas konflik. Selanjutnya ada penyelesaian. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dari hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam peraturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen konflik secara lengkap, yaitu manajemen konflik adalah proses pengelolaan perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak terlibat. Tujuan utamanya adalah mengurangi atau mengatasi ketegangan, meningkatkan komunikasi, dan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik antara para pihak yang berselisih. Hal ini melibatkan serangkaian strategi dan teknik yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis. Beberapa pendekatan dalam manajemen konflik meliputi negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan pemecahan masalah kolaboratif. Proses ini seringkali memerlukan keahlian dalam komunikasi, kepemimpinan, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan membangun hubungan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Orientasi solusi penyelesaian konflik merujuk pada pendekatan atau sudut pandang yang digunakan untuk menangani konflik secara efektif. Dan ada beberapa orientasi yang berbeda dalam menyelesaikan konflik, dan setiap orientasi memiliki pendekatan uniknya sendiri. Adapun beberapa orientasi umum dalam penyelesaian konflik meliputi yang pertama ada orientasi kolaboratif. Orientasi ini menekankan pentingnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Fokus utamanya adalah mencari solusi dan memuaskan semua pihak dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Yang kedua ada orientasi kompetitif, yaitu dalam orientasi ini setiap pihak berusaha untuk memenangkan konflik dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin bagi dirinya sendiri. Pendekatan ini bisa menyebabkan konflik menjadi lebih memburuk jika dijalankan dengan bijaksana. Yang ketiga ada orientasi kompromi. Adalah pendekatan ini mencari solusi di mana setiap pihak harus melakukan pengorbanan dan merelakan sebagian dari kepentingannya. Meskipun kompromi bisa menjadi solusi
sementara, namun tidak selalu memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada orientasi penundaan, yaitu terkadang konflik dapat diatasi dengan menunda pengambilan keputusan atau menunda pertemuan hingga suasana menjadi lebih kondusif. Namun, penundaan juga bisa menyebabkan konflik semakin memburuk jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya yaitu ada orientasi menghindar. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk menghindari konflik sama sekali. Hal ini bisa dilakukan dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang menyebabkan konflik atau dengan menghindari interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setiap orientasi memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, dan pilihan orientasi yang tepat tergantung pada konteks dan sifat konflik yang sedang dihadapi. Baik, selanjutnya yaitu ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Orientasi menang kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Selanjutnya orientasi menang-menang, yaitu adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Selanjutnya yaitu ada orientasi menang-menang, adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Nah, selanjutnya itu adalah pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Pemetaan masalah yang berpotensi konflik adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah atau isu yang mungkin menyebabkan konflik antara individu, kelompok, atau entitas. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif tentang sumber daya, kebutuhan, kepentingan, dan pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam situasi atau konteks tertentu. Langkah yang pertama dalam pemetaan masalah yang berpotensi konflik adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menentukan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Ini bisa meliputi individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara-negara yang terlibat dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia seperti tanah, air, atau energi yang bisa menjadi sumber konflik. Selain itu, pemetaan masalah yang berpotensi konflik juga memperhatikan perbedaan pandangan, nilai, dan norma antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, perbedaan budaya, agama, atau politik bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Setelah informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, kepentingan, kebutuhan sumber daya, dan perbedaan telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis pola-pola yang muncul dan mengidentifikasi potensi titik konflik. Ini dapat melibatkan kepentingan yang saling bertentangan atau perbedaan pandangan yang substansial dapat menyebabkan ketegangan atau konflik. Selanjutnya yaitu ada pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Juga melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong atau pemicu yang dapat memperburuk situasi dan mengarah pada eskalasi konflik. Hal ini penting untuk membantu merancang strategi pencegahan konflik yang efektif.
Dengan memahami masalah-masalah yang berpotensi konflik secara lebih mendalam, pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif dalam penyelesaian konflik atau pencegahan konflik yang lebih efektif. Hal ini bisa melibatkan dialog, negosiasi, mediasi, atau upaya-upaya kolaboratif lainnya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Metode pemetaan lainnya. Langkah pertama adalah metode ini mengidentifikasi dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah berpotensi konflik, kapan di mana masalah itu terjadi, apa penting masalah bagi organisasi. Selanjutnya yaitu ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause untuk mengidentifikasi alasan. Selanjutnya yaitu ada metode pemetaan lain. Kenapa masalah itu muncul? Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Improve melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Kontrol melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya itu ada perumusan masalah konflik. Perumusan masalah harus bermakna pernyataan negatif. Di antaranya, yang pertama ada rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Yang kedua ada perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Yang ketiga ada pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Yang keempat ada komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Yang kelima ada ketimpangan distribusi. Kewenangan antara pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Selanjutnya itu ada perumusan masalah konflik adalah langkah awal dalam memahami dan menyelesaikan konflik. Hal ini melibatkan mengidentifikasi sumber konflik, dampaknya, dan tujuan dari penyelesaiannya. Berikut adalah langkah-langkah. Selanjutnya ada evaluasi alternatif menimbang berbagai alternatif dalam menghasilkan konflik dalam menyelesaikan konflik serta menganalisis potensi risiko dan manfaat dari setiap alternatif. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana tindakan, yaitu merancang rencana tindakan yang spesifik dan terinci untuk melaksanakan strategi penyelesaian konflik. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi. Menentukan pelaksanaan rencana tindakan, mengevaluasi kemajuannya dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Perumusan masalah konflik adalah langkah awal yang kritis dalam penyelesaian konflik karena membantu memahami akar masalah dan menciptakan landasan yang kokoh untuk upaya penyelesaian yang berhasil. Selanjutnya ada skala prioritas konflik. Metode penentuan prioritas berdasarkan magnitude menunjukkan beberapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut.
severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Vulnerability menunjukkan sejauh mana tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Untuk tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Community atau public and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini, rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Affordability menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Selanjutnya, metode pengembangan pertanyaan pejabat administrator. Probability, apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi? Ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomik dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik itu ditangani? Acceptability, akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Resource, yaitu apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia? Legality, apakah ada dasar belum sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku? Selanjutnya ada skala prioritas. Konflik adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan atau tingkatan prioritas penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai skala prioritas konflik, yaitu identifikasi konflik. Identifikasi konflik adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi konflik yang ada. Konflik dapat berkisar dari konflik impersonal di tempat kerja hingga konflik antara negara tingkat internasional. Penentuan faktor prioritas, yaitu setelah konflik diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan faktor-faktor yang akan menjadi dasar penentuan prioritas. Faktor-faktor ini berupa dampak konflik terhadap keamanan, kepentingan nasional, kesejahteraan individu atau kelompok, dan sebagainya. Pengelompokan konflik. Konflik yang telah diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan faktor prioritas yang telah ditentukan. Misalnya, konflik yang memiliki dampak besar terhadap keamanan mungkin diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang memiliki dampak ekonomi yang lebih kecil. Selanjutnya ada penilaian tingkat eskalasi. Setelah konflik dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menilai tingkatan eskalasi atau identitas dari masing-masing konflik. Konflik yang mengancam untuk memburuk atau memicu konflik lain mungkin akan diberikan prioritas lebih tinggi. Selanjutnya ada evaluasi alternatif yaitu menimbang berbagai alternatif dalam menghasilkan konflik dalam menyelesaikan konflik serta menganalisis potensi risiko dan manfaat dari setiap alternatif. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana tindakan, yaitu merancang rencana tindakan
yang spesifik dan terinci untuk melaksanakan strategi penyelesaian konflik. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi. Menentukan pelaksanaan rencana, tindakan mengevaluasi kemajuannya, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Perumusan masalah konflik adalah langkah awal yang kritis dalam penyelesaian konflik karena membantu memahami akar masalah dan menciptakan landasan yang kokoh untuk upaya penyelesaian yang berhasil. Selanjutnya ada skala prioritas konflik. Metode penentuan prioritas berdasarkan magnitude menunjukkan beberapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Vulnerability menunjukkan sejauh mana tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Untuk tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Community atau public and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Affordability menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Selanjutnya metode pengembangan pertanyaan pejabat administrator. Probability, apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi? Ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomik dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik itu ditangani? Acceptability, akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Resource, yaitu apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Legality, apakah ada dasar belum sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada skala prioritas konflik adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan atau tingkatan prioritas penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi dengan cara yang paling efektif dan efisiensi. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai skala prioritas konflik, yaitu identifikasi konflik. Identifikasi konflik adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi konflik yang ada. Konflik dapat berkisar dari konflik impersonal di tempat kerja hingga konflik antara negara tingkat internasional. Penentuan faktor prioritas, yaitu setelah konflik diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan faktor-faktor yang akan menjadi dasar penentuan prioritas. Faktor-faktor ini berupa dampak konflik terhadap keamanan, kepentingan,
nasional, kesejahteraan individu atau kelompok dan sebagainya. Pengelompokan konflik. Konflik yang telah diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan faktor prioritas yang telah ditentukan. Misalnya, konflik yang memiliki dampak besar terhadap keamanan mungkin diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang memiliki dampak ekonomi yang lebih kecil. Selanjutnya ada penilaian tingkat eskalasi. Setelah konflik dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menilai tingkatan eskalasi atau identitas dari masing-masing konflik. Konflik yang mengancam untuk memburuk atau memicu konflik lain mungkin akan diberikan prioritas lebih tinggi. Selanjutnya ada evaluasi alternatif yaitu menimbang berbagai alternatif dalam dalam menyelesaikan konflik serta menganalisis potensi risiko dan manfaat dari setiap alternatif. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana tindakan, yaitu merancang rencana tindakan yang spesifik dan terinci untuk melaksanakan strategi penyelesaian konflik. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi. Menentukan pelaksanaan rencana tindakan, mengevaluasi kemajuannya, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Perumusan masalah konflik adalah langkah awal yang kritis dalam penyelesaian konflik karena membantu memahami akar masalah dan menciptakan landasan yang kokoh untuk upaya penyelesaian yang berhasil. Selanjutnya ada skala prioritas konflik. Metode penentuan prioritas berdasarkan magnitude menunjukkan beberapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Vulnerability menunjukkan sejauh mana tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Untuk tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Community atau public and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Affordability menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Selanjutnya metode pengembangan pertanyaan pejabat administrator. Probability, apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi? Ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomik dari masalah konflik
tersebut, apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik itu ditangani? Acceptability, akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Resource, yaitu apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Legality, apakah ada dasar sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada skala prioritas. Konflik adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan atau tingkatan prioritas penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi dengan cara yang paling efektif dan efisiensi. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai skala prioritas konflik, yaitu identifikasi konflik. Identifikasi konflik adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi konflik yang ada. Konflik dapat berkisar dari konflik impersonal di tempat kerja hingga konflik antara negara tingkat internasional. Penentuan faktor prioritas, yaitu setelah konflik diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan faktor-faktor yang akan menjadi dasar penentuan prioritas. Faktor-faktor ini berupa dampak konflik terhadap keamanan, kepentingan nasional, kesejahteraan individu atau kelompok, dan sebagainya. Pengelompokan konflik. Konflik yang telah diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan faktor prioritas yang telah ditentukan. Misalnya, konflik yang memiliki dampak besar terhadap keamanan mungkin diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang memiliki dampak ekonomi yang lebih kecil. Selanjutnya ada penilaian tingkat eskalasi. Setelah konflik dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menilai tingkatan eskalasi atau identitas dari masing-masing konflik. Konflik yang mengancam untuk memburuk atau memicu konflik lain mungkin akan diberikan prioritas lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu ada penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik adalah negosiasi, bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural dan multietnis. Konflik ini mempengaruhi konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku: konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri, dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain.
menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif, konsentrasi yang tinggi akan pada kebutuhan sendiri, akan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain, menyebabkan perilaku agresif, konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain, menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Gaya mengelola konflik. Tabel gaya mengelola konflik. Strategi penyelesaian konflik, intervensi langsung melalui negosiasi. Strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata atau staf. Strategi penyelesaian konflik, intervensi langsung melalui perjanjian kompensasi. Bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Dia dapat melakukan dengan penambahan beban tanggung jawab, namun diberi peluang untuk mengenai pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Strategi penyelesaian konflik, mediasi pihak ketiga. Apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator. Orang yang harus ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak yang netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum, atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata negara sekalipun. Selanjutnya yaitu ada instrumen penanganan konflik. 5 gaya penyelesaian konflik. Gaya Thomas Kilmann, akomodatif. Strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa yang diinginkannya. Penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melambangkan kebijakan. Jumat kasual sebagai cara yang berisiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Selanjutnya yaitu dari Thomas Kilmann, menghindari. Strategi menghindari berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konsentrasi. Mereka secara aktif menghindari konflik, sering memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Dalam keberadaan keadaan, menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer yang tidak produktif, mempekerjakan pengganti yang lebih produktif,
untuk posisi itu, menyenangkan banyaknya konflik. Penyelesaian konflik gaya Thomas Kilmann, yaitu selanjutnya berkolaborasi. Kolaborasi bekerja. Penyelesaian konflik Kilmann yaitu bersaing. Kompetensi beroperasi sebagai permainan zero sum, di mana satu pihak menang dan yang akan lain kalah. Kepribadian yang sangat asertif, seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Motherfucking design all right now.